Selamat pagi anak-anak, nama saya Didaya, nama budaya. Namo Buddhaya. Ya, pagi ini kita akan mengkaji tentang kitab suci Dhammapada, Yamakawagga, sayur berpasangan ayat yang pertama. Kita akan mengupas sejarah dari ayat ini. Jadi dalam Yamakawagga ayat pertama ini, di sini ada penekanan kepada kita semua untuk kita belajar bagaimana kita mengkondisikan kualitas pikiran kita. Kalau kemudian kita kondisikan pikiran kita pada hal-hal yang tidak baik, maka penderitaanlah yang akan kita dapatkan. Di ayat ini dikatakan pikiran yang tidak suci itu menimbulkan penderitaan seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Kisah ini di Yamakawagga ini pertama dilatar belakangi oleh Biku Cakupala Thera. Jadi Biku Cakupala ini beliau bermeditasi di luar gubuknya di musim penghujan dan beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, setelah malam berlalu beliau istirahat di pondok. Pagi-pagi serombongan biku datang untuk menemui Buddha. Kebetulan mereka lewat di depan pondoknya Biku Cakupala. Nah, pada saat itu para biku kaget karena di depan pondok beliau banyak semut yang mati. Oleh sebab itu para biku ini akhirnya berkerumun, niatnya untuk menemui Buddha terganggu oleh semut-semut yang mati. Terjadi diskusi atau boleh dikatakan terjadi gosip antara para biku. Siapa kira-kira yang menyebabkan kematian semut-semut ini? Akhirnya mereka sepakat bahwa yang melakukan ini pasti Biku Cakupala. Nah, kemudian mereka menghadap ke Buddha. Jadi mereka tidak bertemu Biku Cakupala untuk menyampaikan atau menanyakan, tetapi langsung pergi menghadap Buddha dan melaporkan langsung kepada Buddha bahwa Biku Cakupala telah membunuh banyak semut. Akhirnya sang Buddha balik bertanya kepada para biku, apakah kalian melihat Biku Cakupala membunuh semut-semut itu? Para biku mengatakan tidak. Dan sang Buddha mengatakan, demikian pula dengan Biku Cakupala, beliau tidak bisa melihat, beliau buta. Sehingga beliau tidak melihat semut-semut itu yang kemudian mati karena injakannya. Dengan demikian, Biku Cakupala tidak bisa kemudian dihakimi atas perbuatan itu, karena Biku Cakupala juga sudah mencapai tingkat kesucian arahat, sehingga semua perbuatannya menjadi hausi, menjadi tidak berbuah. Nah, para biku kemudian bertanya, kenapa Biku Cakupala buta? Para biku kemudian bertanya, kenapa Biku Cakupala buta? Maka sang Buddha kemudian menceritakan kisah tentang petani miskin yang buta, yang kemudian tidak punya uang untuk berobat, mengunjungi seorang tabib. Nah, tabib ini sampai di sana, kemudian petani miskin ini, ibu yang miskin ini dan keluarganya meminta supaya disembuhkan dari kebutaan dengan syarat dia dan keluarganya akan mengabdi sepanjang hidupnya kepada sang tabib. Nah, singkat cerita, sang tabib kemudian memberi obat dan perlahan kemudian wanita ini sembuh. Tapi karena ketakutan akan pengabdian kepada sang tabib, maka dibuatlah siasat. Jadi wanita ini datang kepada sang tabib menceritakan bahwa dia tidak sembuh. Sang tabib tahu bahwa wanita ini sedang berbohong. Karena dia marah tapi tidak bisa menunjukkan kemarahannya, dia kemudian berkata, kalau gitu aku akan membuatkanmu ramuan yang baru lagi supaya matamu bisa sembuh. Akhirnya sang tabib membuat ramuan dan diberikan kepada sang ibu petani miskin ini.
Nah, begitu diobati ternyata itu membutakan dia, dan sang ibu kembali buta permanen, tidak melihat. Akibat perbuatan di masa lalu, maka Bante Cakupala atau Biku Cakupala ini lahir di kehidupan banyak sekali dalam kondisi yang buta. Maka Sang Buddha di akhir cerita itu kemudian menyatakan di dalam Dhammapada ini, artinya apa itu? Bersama-sama. Pikiran adalah pokok dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan pada pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang lalu. Ya, demikian pula dengan Biku Cakupala ini, akibat dari perbuatannya itu, dia seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Jadi kaki lembu itu perbuatan jahatnya. Sehingga di kehidupannya kemudian bertemu dengan Buddha, beliau kemudian menyadari hal itu dan merenungkan itu sebagai sebuah kesalahan, diperbaiki sehingga merealisasi kesucian arahat. Maka anak-anak semua, pikiran itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu kita butuh pengendalian. Itulah sebabnya Sang Buddha kemudian mengajarkan berbagai ajaran tentang pengendalian pikiran. Nah, anak-anak semua sebagai siswa umat Buddha, sebagai siswa Buddha, kita juga harus belajar tentang nilai-nilai kebudayaan supaya kita bisa mengenal diri kita, mengenal gerak pikiran kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Dengan belajar kebudayaan, kita belajar membangun kesejatian diri kita. Siapa diri kita ini? Dengan belajar kebudayaan, kita belajar membangun kesejatian diri kita. Siapa diri kita ini? Seperti yang dicontohkan tadi dengan penari topeng, ya, penari topeng yang wajahnya tidak bagus, itu menggambarkan tentang diri kita. Orang yang belum mengenal jati dirinya, maka diselimuti oleh delusi mental atau moha. Moha itu seperti gambaran sebuah topeng, ya, di mana wajah gantengnya tertutup oleh sebuah topeng sehingga tidak bisa dilihat identitas aslinya. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa Buddha? Kita harus mengenali 5 rintangan batin yang selalu ada di dalam pikiran kita. Yang pertama disebut dengan kama canda, yaitu nafsu indria. Ya, ini mesti kita kenali. Nah, misal hari ini kita mau ke wihara, mau mendengarkan dharma, tapi kita inginnya pergi ke pantai, melihat pemandangan. Itu nafsu yang harus kita kenali.
Kalau kita ke wihara, kita akan dapat ajaran Dharma, maka dibangun pengertian benar pada pikirannya, sehingga kita memilih untuk datang ke wihara mendengarkan Dharma. Kemudian nafsunya tidak selesai, dia bersekutu lagi dengan ia pada niat jahat. Daripada ke wihara capek, mending bisa ke pantai happy bisa beli bakso dan segala macam. Itu pun terjadi bentuk pikiran seperti itu. Maka ini yang patut kita waspadai. Kemudian tidak selesai sampai niat jahat, muncul kualitas yang ketiga yang disebut dengan tina nida, kemalasan. Ya, jadi bersekutu lagi ada 3 dari kamacanda, vyapada, kemudian tina nida. Tidak berhenti di situ, sudah kita timbul kemalasan, ditambah lagi satu hal yang disebut dengan udaca, ukuca, yaitu kekhawatiran. Kalau saya tidak ke pantai, saya tidak ketemu teman-teman. Nah, timbul khawatir. Nggak sampai di situ, timbul kemudian wicikica, keraguan. Keraguan, kalau kemudian saya tidak ke pantai, saya tidak akan bahagia dan segala macamnya. Nah, inilah fenomena batin yang terjadi pada pikiran kita, yang menjadi rintangan batin kita. Sehingga hal ini harus kita atasi. Maka pada bait yang pertama, Yamaka Waga 1 ini menggambarkan kondisi kebatinan baik dari si ibu petani maupun sang tabib yang diliputi oleh rintangan batin, sehingga terjebak pada perbuatan-perbuatan aku salah, perbuatan-perbuatan yang salah, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan. Ingin bebas dari penderitaan? Ingin? Nah, kalau kita ingin bebas dari penderitaan, maka kita harus belajar nanti bait yang kedua dari Yamaka Waga, yaitu syair yang kedua, di mana di bait terakhir dikatakan kebahagiaan akan mengikuti seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ya, sudah paham semua? Mari kita dedikasikan apa yang telah kita lakukan ini untuk kebahagiaan semua makhluk, dengan bersama-sama mengucapkan Sabi Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi, sabi, sabi. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya.